Beberapa hari setelah peristiwa private class antara Sunan Ampel dengan Raden Paku yang diceritain pada episode yang lampau. Jadi suatu hari Raden Paku ini ngajak pendampingnya, yaitu Bureroh, untuk jalan-jalan melihat pemandangan di sekitar pesantren. Ya sekedar ini mengendorkan saraf sejenak lah gitu. Setelah sepanjang hari itu berkutat dengan pelajaran. Mengistirahatkan pikiran sebentar untuk nanti dipakai lagi waspada menangkap wejangan-wejangan dari sang guru. Kalau istilah sekarang itu healing. Nah ini perlu diketahui, kata healing itu berasal dari kalimat Ronggo Warsito, seorang pujangga kebanggaan Nusantara guys. Ronggo Warsito pernah bilang, sak beja-bejane wong kang lali, luwih bejo wong kang healing lan waspodo. Ya toh? Jadi piknik itu penting untuk menjaga keseimbangan jiwa. Mereka berdua berjalan menyusuri sungai. Sesekali memungut batu, ditimang-timang, kemudian kembali diletakkan. Mereka berbincang-bincang santai, membahas sesuatu yang sebetulnya sudah jelas ujungnya. Atau mungkin sekedar tebak-tebakan sepanjang perjalanan. Misalkan Bureroh kasih tebak-tebakan gini. Coba Raden, tebak-tebakan nih. Kira-kira Pak Freddy Sambo itu bakal dihukum mati atau penjara seumur hidup? Terus Raden Paku jawab, ya kalau bersalah ya pasti hukuman mati om. Tapi om kalau ngasih tebak-tebakan tuh jangan di tepi jurang om. Ente kadang-kadang nama-nama buah aja om yang safety. Ya udah, kita tebak-tebakan nama buah aja. Buah apa yang bisa ngalahin gajah? Oh, buah apa om? Jawabannya buah kelengkeng. Intinya mereka bercanda sepanjang jalan. Raden Paku berjalan sedikit menjingkat-jingkat saat melintasi semak-semak dan alang-alang. Dan tanpa disengaja, kaki Raden Paku tiba-tiba menginjak sesuatu. Ia menunduk untuk mencari tahu apa yang sedang diinjak kakinya. Dan ternyata itu adalah buah yang warnanya merah. Raden Paku terus terang tidak pernah melihat buah itu sebelumnya. Kemudian dia tanya kepada Bureroh, Om, ini buah apa om? Apa itu? Duren. Bukan. Jeruk. Bukan. Melon. Bukan om, bukan. Semangka. Bukan om, bukan. Maksudnya ini bukan tebak-tebakan om. Saya nanya bener. Ini buah apa nih? Nah, setelah Bureroh melihat-lihat, baru dia kasih tahu bahwa itu adalah buah delima. Kemudian Raden Paku bilang, oh delima, gini om, tolong cari tahu yang punya buah ini siapa. Nah kalau udah ketemu, tanyain om, kalau dijual berapa. Kayaknya dimakan siang-siang gini asik nih. Bureroh langsung menajamkan mata di screening untuk melihat-lihat kira-kira buah ini berasal dari mana. Dia menyusuri tepian sungai. Dan beberapa saat kemudian, Bureroh menemukan pohon buah delima yang berada di dekat sungai. Tapi pohon delima itu sudah tidak ada buahnya. Kemudian Bureroh mendekati pohon itu, dengan cermat dia mengamati ranting demi ranting. Dan akhirnya diketahuilah bahwa di situ ada tangkai yang terpotek. Dan bekas potekan tangkainya itu cocok dengan yang ada di buah delima. Matching. Kemudian Bureroh melihat kanan dan kiri. Dan dia melihat di situ ada sebuah gubuk kayu dan di depannya ada seorang laki-laki tua sedang duduk santai. Kemudian Bureroh pun berjalan menuju laki-laki tua itu. Dan dia ternyata adalah pemilik kebun buah delima itu. Atau tepatnya pohon buah delima, karena cuma satu doang, kalau kebun kan banyak. Laki-laki tua itu adalah seorang ulama besar bernama Sunan Bungkul. Kemudian Bureroh menghampiri dan berkata, Assalamualaikum, Mbah, mohon izin. Maaf atas kelancangan saya.
Jadi saya diperintahkan oleh Gusti Tuhan saya untuk menanyakan tentang buah delima ini. Buah ini tadi ditemukan oleh Gusti Tuhan saya di pinggir sungai. Dan dia sangat ingin memakan buah delima ini. Kalau misalkan nih dijual, berapa kami harus bayar? Kemudian Kanjeng Sunan Bungkul jawab, wahai Kisanak, buah itu not for sale. Tapi ketahuilah, sesungguhnya buah delima itu saya jadikan sebagai sarana sayembara. Barang siapa laki-laki yang bisa menemukannya, maka dia akan aku jadikan menantu. Dan jika dia perempuan, akan aku angkat sebagai anak. Segera kamu pulang, dan kemudian sampaikanlah kepada tuanmu bahwa dia, kalau laki-laki loh ya, harus segera mengakhiri masa jomblonya. Kemudian Bureroh pun undur diri. Langkahnya tergesa-gesa menuju ke Raden Paku untuk segera menyampaikan perintah dari Kanjeng Sunan Bungkul. Pada saat mendengar cerita itu, Raden Paku sangat heran dan dia tidak menyangka sama sekali akan menemui peristiwa seperti itu. Ia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Raden Paku memerintahkan Bureroh untuk pergi menemui Kanjeng Sunan Ampel untuk menceritakan apa yang terjadi. Ya udah Om balik ke pondok ceritain kepada Kanjeng Sunan Ampel. Oh siap. Bureroh langsung sergap pergi. Set. Tapi balik lagi dia. Kenapa Om? Ya jangan saya yang lapor Kak. Kakak ngomong sendiri aja sama Tuan Guru. Aduh Om, aku gak berani Om. Nanti dikira ngarang-ngarang lagi nih. Ya udah gini aja. Nanti Om yang ngomong, tapi Kakak ikut, jangan sendirian. Oke siap. Ya udah akhirnya mereka pun berjalan kembali ke pondok. Mereka berjalan dengan cepat. Sampai Bureroh menegur Raden Paku. Kak, jalannya gak usah kenceng-kenceng Kak, santai aja selau. Mana tahu nanti ada buah delima lagi. Nah kalau ada buah delima lagi, nanti aku mau injek. Ya mana tahu biar dapat jodoh juga ya kan. Tapi Kanjeng Raden Paku langsung bilang, Om kayaknya buah delima udah gak ada. Tadi ada duren Om, mau nginjek duren. Kaki gue somplak coy. Ente kadang-kadang. Mereka kemudian berjalan menuju pesantren. Sesampainya di sana, Bureroh menceritakan semua yang terjadi. Setelah mendengar semua cerita Bureroh, Kanjeng Sunan Ampel tersenyum. Kemudian dia berkata, aku merestui semuanya. Tapi akan lebih baik kalau kalian pulang dululah ke Gresik. Anakku, pulang, mohonlah restu kepada ibumu. Akhirnya mereka pun pamit untuk menemui Nyai Ageng Pinate. Sesampainya di Gresik, Raden Paku disambut gembira oleh ibunda tercinta, Nyai Ageng Pinate. Segera setelah itu, Raden Paku mengutarakan niatnya untuk pulang dan mohon restu pernikahannya dengan anak gadis Sunan Bungkul. Dan tidak lupa mengabarkan bahwa ia sudah mengantongi izin dari guru mulia, yaitu Sunan Ampel. Nyai Ageng Pinate, guys, terbawa suasana haru dan bangga. Wahai bayi yang dulu terombang-ambing di arus gelombang, sekarang sudah menginjak dewasa dan sebentar lagi berumah tangga. Kemudian Nyai Ageng Pinate membuka sebuah rahasia yang selama ini dia simpan dengan seksama. Yaitu sebuah kenyataan bahwa sebenarnya Raden Paku bukanlah anak kandung dari Nyai Ageng Pinate. Dia hanyalah wanita beruntung yang dititipi oleh Allah sebuah anugerah untuk merawat, untuk membesarkan seorang bayi, membimbingnya, memastikan keselamatannya, dan mengantarkan pada jalan hidup seorang laki-laki. Anakku, dari semenjak bayi aku telah merawatmu dengan sepenuh hati. Apa yang terbaik bagimu adalah kebahagiaanku. Anakku, aku mengizinkanmu untuk menikah dan berumah tangga. Lakukanlah apa yang seharusnya laki-laki dewasa lakukan.
cintai istrimu, patuhi gurumu. Tapi aku berpesan, setelah menikah nanti, kamu pulanglah ke Gresik. Bawa istrimu pulang, hiduplah di sini saja. Aku sudah tidak sabar bertemu dengan Dewi Wardah, istrimu. Raden Paku kemudian mengangguk dengan takzim. Kemudian dia bersimpuh di hadapan ibunya. Nyai Ageng Pinatih mengusap kepala Raden Paku, memberikan doa dan juga restu. Restu itu mengalir dari rambut, meresap ke tulang sumsum, dan membasahi jiwa anaknya. Kemudian Raden Paku sadar atas sesuatu. Sebentar Bunda, mohon maaf. Bunda tahu dari mana calon istriku namanya Dewi Wardah? Lawang konten kreator aja ini belum nyebut-nyebut Dewi Wardah. Ayo coba dari mana tahu? Tapi nak, betul kan nama istrimu Dewi Wardah? Iya betul Bunda. Nak, Bunda ini tahu. Bahkan Bunda tahu sesuatu yang konten kreator ini aja nggak tahu. Apa itu Bunda? Sebetulnya nak, Sunan Ampel juga sudah merancang pernikahanmu dengan putrinya sendiri, yaitu Dewi Murtasiah. Jadi, sekali menikah, kamu menikahi dua perempuan sekaligus dalam satu pelaminan. Kemudian Raden Paku menjawab, wow, amazing. Setelah mendapat restu dari Nyai Ageng Pinatih, Raden Paku segera pergi lagi menuju ke Ampel Denta. Berlari dengan cepat menjemput takdirnya sebagai menantu Sunan Bungkul, seorang bangsawan Majapahit dan sekaligus menantu Sunan Ampel, guru mulia yang sangat dia hormati. Resepsi pun digelar guys. Waktu itu digelarnya di kediaman Sunan Bungkul, gak jauh dari pohon delima itu tadi. Dan beberapa hari setelahnya, Raden Paku memboyong kembali istrinya ke Gresik, memenuhi janji seorang anak kepada ibunya. Mereka pun hidup rukun dalam berkah dan keselamatan.